الذي لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيا أيها الحاضرون اتقوا الله واتقوا الله ثم اتقوا الله فقد فاز المتقون. Hadirin sidang Jumat rahimahullah. Tidak ada kata yang paling penting kita ucapkan kecuali kita mengucapkan puji kepada Zat yang Maha Suci. Yang mana alhamdulillah kita semua senantiasa diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap detik, setiap waktu yang telah kita lakukan, yang telah kita lalui, tiada lain adalah nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita tahu dalam hadis Rasulullah SAW, laqinu mautakum la ilaha illallah. Alam yang kita lalui daripada kehidupan kita, kematian kita, ada 5 alam. Dan sekarang ini kita baru melalui 2 alam. Yang pertama adalah alam batni, yang kedua alam dunia, yang ketiga alam kubur, yang keempat alam barzah, dan yang kelima alam akhirat. Alam yang kita lalui hanyalah beberapa tahun saja, tidak seperti alam yang sesungguhnya akan kita lalui, yakni alam akhirat atau alam sesudah kita di dunia ini. Tentu saja banyak sekali yang harus kita persiapkan, banyak sekali yang harus kita perjuangkan demi untuk mencapai apa yang kita cita-citakan, yakni tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita datang, kita berada di tempat ini pada dasarnya adalah salah satu ciri daripada kita menjadi orang yang baik. Kita menjadi contoh tanda orang yang akan menjadi ahli tempat terbaik di sisi Allah. Karena apapun yang kita lalui, apapun yang kita cita-citakan, tidak lepas dari tanda-tandanya. Contohnya ketika kita ingin menjadi ahli surga, tentu saja apa yang kita lakukan, yang kita aplikasikan juga adalah hal-hal yang menjadi ciri ahli surga. Begitupun demikian sebaliknya, ketika kita ingin melihat bagaimana ahli neraka adalah tandanya banyak kita lihat sekarang ini. Sehingga di dalam hadis, man kana akhiru fi hayatihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir hidupnya mengucapkan la ilaha illallah, maka akan masuk surga. Tentu saja kalimat la ilaha illallah ini harus kita perjuangkan. Di antaranya dengan istilah talqin.
talqin di dalam agama adalah hal yang banyak diperdebatkan. Apakah talqin ini ketika menjelang ajal, atau talqin ini ketika sudah masuk ke liang lahat? Ini ada beberapa pendapat. Madhab Syafi'iyah dan madhab Hambaliyah mengatakan bahwa dua-duanya sunat ataupun diperbolehkan dan menjadi pahala ketika tidak mencakup masalah yang sangat-sangat urgent. Tetapi dikatakan oleh Imam Maliki dan imam lainnya bahwa ini adalah makruh. Dan ada lagi pendapat yang mengatakan bahwa ini adalah tidak menjadi masalah. Dilaksanakan silahkan, tidak pun tidak jadi masalah. Apa itu talqin? Ketika kita ingin melihat apa artinya talqin, adalah menasihati kepada yang akan meninggal dunia. Sebagaimana halnya ketika Rasulullah, ketika pamannya Abu Thalib akan meninggal dunia, senantiasa dibimbing oleh beliau supaya mengucapkan lafaz la ilaha illallah. Selanjutnya banyak pertanyaan. Kenapa ini menjadi masalah? Karena hal yang kedua, yakni kita mengadakan talqin ketika sesudah mayit masuk ke liang lahat. Dan ini dikatakan sunnah oleh Imam Syafi'i. Dikarenakan kenapa? Karena berdalil pada hadis Abu Umamah Al-Bahili. Ketika Rasulullah dan ketika para sahabat ada yang meninggal dunia, maka ratakanlah tanah. Kemudian ucapkanlah, bimbinglah lafaz-lafaz yang akan memudahkan ketika ditanya oleh malaikat munkar dan nakir. Sehingga ini menjadi dalil hukum. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Sebab kita semua akan meninggal. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Talqin bisa diartikan dengan kata hakiki dan majazi. Ketika kita mengartikan talqin secara hakiki, maka artinya adalah menuntun pada waktu akan meninggal. Dan ketika diartikan bermakna majazi, maka bisa berarti sesudah dia masuk ke liang lahat. Sehingga banyak sekali pertanyaan. Bagaimana mungkin orang yang sudah meninggal bisa mendengar doa-doa kita supaya dimudahkan tersebut? Hadirin sidang jemaah rahimakumullah. Pada dasarnya orang yang sudah meninggal dikembalikan kembali oleh Allah jasad dan ruhnya. Sehingga ketika kita menjadi tidak mungkin hal tersebut terjadi. Tentu kalau kita mengacu kepada yang terjadi sekarang ini, tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa berkomunikasi dengan yang di luar sana, yang jaraknya ribuan kilometer, yang jaraknya puluhan kilometer. Bagaimana tidak ketika kita berhadapan dengan yang jaraknya hanya 2 meter saja? Bagaimana mungkin dia tidak mendengar? Bagaimana mungkin dia tidak memahami? Padahal kita bisa berkomunikasi dengan di benua Eropa ataupun yang lainnya. Sehingga
Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara dia bisa melihat atau kita mengajari orang yang meninggal? Yang masih hidup saja terasa sulit, susah, bagaimana orang yang meninggal? Ketika kita menasihati yang meninggal tentu tidaklah sama dengan orang yang masih hidup. Ketika kita mengajari akidah atau yang lain, kita hanya mengingatkan saja, membantu dengan doa. Kalau kita dikiaskan ataupun disamakan, orang yang meninggal ini adalah disamakan dengan kita menjalani alam yang berbeda. Sungguh sangat dahsyat, sangat panik yang akan kita rasakan. Di dunia saja ketika kita ditimpa kebakaran, padahal tidak sepanik ketika kita melalui atau menjadikan hidup di alam yang berbeda. Tentu kita pun sulit dan merasa panik. Apa yang kita bawa yang penting menjadi yang dibawa yang tidak penting. Begitupun ketika kita ada di alam yang berbeda. Ketika malaikat munkar dan nakir akan menanyakan kepada kita. Meskipun di dunia kita menjadi orang yang soleh, orang yang sudah hafal, bagaimana dihafalkan apa yang akan ditanya oleh malaikat? Man rabbuka, man kita buka. Itu tidak mungkin, tidak mudah kita jawab meskipun kita sudah memahami. Apalagi ketika kita tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga perlulah doa orang lain. Doa adalah sebuah ibadah. Sebab yang menjadikan berubahnya takdir seseorang adalah diantaranya doa, amal kebajikan, juga silaturahim. Seseorang yang akan masuk neraka dicatat di Lauhil Mahfuz di zaman ajali, maka karena itu menjadi takdir yang sementara, takdir mu'allaq, maka hanya doa Allah yang bisa merubah orang tersebut menjadi ahli surga. Ketika orang yang biasanya sudah dicatat di Lauhil Mahfuz usianya 60, tetapi karena dia pandai silaturahim, dia didoakan oleh keturunannya, kemudian berbuat kebajikan, sedekah dan lain sebagainya, maka diluaskan kembali, ditambah kembali, contohnya menjadi 10 tahun yang akan datang. Itulah kekuatan doa. Sebab doa adalah yang menjadikan berubahnya takdir seseorang, kecuali takdir yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dicatat di zaman ajali. Seperti manusia catat pendek, manusia catat kulit hitam, itu tidak akan berubah. Tetapi masalah usia, masalah akan masuk surga atau neraka, maka bisa dirubah ketika kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya hadis ini adalah hadis Umamah. Meskipun hadis ini dhaif, tetapi banyak hadis sahih yang menunjang ataupun memperkokoh pada hadis ini. Sehingga ketika kita menemukan hadis dhaif tentu berbeda dengan hadis maudhu. Hadis dhaif adalah hadis lemah, hadis maudhu adalah hadis palsu. Dan hadis dhaif bisa jadikan dasar hukum oleh Imam Syafi'iyah dan juga Imam Hambali. Oleh Syafi'iyah menjadi fadhailul a'mal, dan Imam Hambali boleh jadikan dalam perkara apapun ketika tidak keluar dari Al-Quran dan hadis. Maka oleh karena itu, derajat hadis ini meskipun tidak sahih, tetapi derajat menjadi hasan dighairi atau menjadi baik derajatnya karena banyak hadis sahih
hadis sampai 8 hadis menjelaskan atau memperkokoh bahwa hadis ini adalah baik dan bisa jadikan dalil hukum. Wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha wa taqullaha summa taqullaha faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat rahimahullah. Tidak ada kata yang